Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, kita akan membahas bagaimana cara menggunakan aplikasi Sparkle Video Scribe. Sebelumnya saya akan sedikit memberikan gambaran apa sih Sparkle Video Scribe. Sparkle Video Scribe itu adalah aplikasi yang digunakan untuk presentasi ya, tapi dalam berbentuk video. Sama seperti halnya PowerPoint ya. Kan tapi pada Sparkle Video Scribe ini dia dalam bentuk video, bukan dalam bentuk dokumen ya. Kalau PowerPoint itu kan dia dokumen ya. Nah, kelebihan-kelebihannya pada Sparkle Video Scribe ini adalah dia dalam bentuk video sehingga bisa dimasukkan suara, musik ya. Sehingga ketika kita presentasi itu bisa lebih nyaman dan bahkan ketika mengajar ya. Ini biasanya digunakan untuk mengajar ya, untuk mengajar sehingga kita dapat membuat satu rekaman bahan ajar gitu ya. Dan kita bisa upload juga ke YouTube ya. Kita bisa juga upload ke YouTube. Oke, saya akan kasih contoh ya. Kita pilih yang baru ya, tambah ya. Nah, pada aplikasi ini ada beberapa toolbar ya, toolbar yang bisa kita gunakan. Yaitu pertama ini ya, berbentuk disket, fungsinya untuk men-save ya. Dan kita namakan ya, kita save, kita namakan apa nih? Percobaan gitu ya. Percobaan. Nama filenya percobaan ya. Oke. Nah, toolbar yang kedua ini adalah untuk memasukkan gambar ya. Gambar yang tersedia ya, yang ada di aplikasi ini yang sudah disediakan. Ya. Nah, ini beberapa gambar yang terakhir kali ya saya gunakan ya. Itu gambar jabat tangan, tanda panah ya. Sini ada apa untuk berbicara ya. Ini adalah gambar-gambar yang terakhir kali saya gunakan ya, terekam di sini. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengambil gambar yang lain ya? Bentar ya. Oke. Ya, sepertinya agak hang ya. Ya, ini salah satu kelemahan dari apa namanya menggunakan aplikasi ini. Memang cukup lumayan berat ya. Kalau dibandingkan dengan PowerPoint, mungkin memang lebih enteng ya, karena beda ininya ya, apa namanya kapasitasnya beda ya. Nah, sedangkan pada aplikasi ini dia cenderung lebih berat karena memang nantinya hasilnya memang lebih bagus ya. Ya, seperti inilah ya. Apa namanya kalau kita bilang tuh semakin ya makin mahal ya, dia semakin mencerminkan kualitas ya. Nah, pada aplikasi ini juga kita selain bisa memberikan tulisan-tulisan ya. Kalau PowerPoint sebenarnya juga udah ada sih ya gambar-gambar ya. Cuma dia tidak bisa memasukkan suara ya. Suara mungkin musik bisa sih, kalau PowerPoint itu musik bisa ya. Tapi kalau suara kita sendiri dimasukkan ke dalam apa aplikasi ini ya, mungkin ya agak-agak susah ya. Memang agak lambat ya. Nah, pada aplikasi ini ada beberapa pilihan ya, yaitu pilihan background ya, ada pilihan musik, lalu ada juga apa namanya, yang enaknya lagi dia bisa ini ya apa, bisa diupload ke YouTube sehingga ketika kita ngajar kita bisa meninggalkan bahan ajar itu ya ke mahasiswa kita sehingga tidak apa ya kalau dibilang tuh kita tidak perlu capek-capek lagi ya untuk membuat ya, apalagi kalau misalkan dalam
apa namanya mata kuliah yang sama ya. Kita sudah punya simpanan-simpanan file-file rekaman untuk mengajar ya. Nah, ini ada beberapa gambar yang bisa kita gunakan ya, yaitu panah ya tadi ya. Nah, ini tanda panah berbagai macam ya. Berbagai macam tanda panah yang bisa kita gunakan, tergantung keperluan kita nih mau pakai yang mana ya. Nah, ini panah-panah yang ada ya. Coba kita pakai ini ya. Nah, ini panah. Nah, ukurannya bisa kita kecilkan ya kalau memang terlalu besar. Kita geser. Nah, ini kita asal-asalan aja ya. Apa namanya? Asal-asalan belajar ya, ceritanya lagi belajar aja ya. Nanti kalau yang bagusnya ada di channel saya, nanti saya kasih lihat itu yang udah memang buat bahan ajar ya, itu ada ya. Nah, kalau ini buat tulisan nih ya, ini buat tulisan ya. Misalkan tulisan juga bisa kita rubah fontnya ya. Ini kan basic nih, kalau basic biasanya huruf besar semua dia. Ya, coba ya. Percobaan. Nah, di sini mungkin kelihatannya ada huruf besar di awal, tapi begitu dimasukkan dalam sini jadi huruf besar semua kan. Ya. Terus kita rubah deh. Ya. Kita rubah. Nah, kita mau pakai apa nih? Ntar ya. Ada Arial. Arial coba ya kita. Coba Arial Latin ya. Nah, ini direkam semua ya. 845 karakter akan dikirimkan ya. Arial. Ini baru satu huruf ya, huruf Arial. Oh iya, teman-teman, aplikasi ini memang aplikasi untuk bahan ajar. Tapi bukan berarti kalau tidak bisa aplikasi ini bukan berarti tidak bisa ngajar. Tetap bisa ya, bisa pakai aplikasi-aplikasi lain ya. Memang aplikasi ini cenderung lebih berat ya, karena dia eh, nanti tersave-nya itu bisa dalam bentuk video. Walaupun bisa juga ya dalam bentuk PDF bisa juga nanti ya ada save-nya ya PDF ya. Save-nya PDF. Nah, Arial. Percobaan ya. Nah, beda kan? Yang ini huruf kapital semua, ini enggak ya. Sini ada huruf kecilnya ya. Nah, jadi huruf gedenya di awal saja. Kita kecilkan ya. Nah, ini perbedaannya tadi ya. Kalau yang tadi ini basic ya. Ini basic, huruf basicnya begini ya. Tapi begitu kita kita ubah ke pilihan tadi, contohnya misalnya tadi kita ambil Arial, bisa juga sebenarnya Algerian atau Arabic ya. Ya terserah kita ya. Nah, nanti dia akan import dulu ya huruf-hurufnya, karakter-karakternya itu sehingga bisa kita gunakan gitu ya. Nah, ini adalah tulisan ya, tulisan. Nah, ini kalau kita memasukkan diagram-diagram ya, diagram-diagram ya. Nah, apa nih misalkan kita memasukkan apa nih? Diagram, misalkan ini ya, contohnya aja ya. Coba ya, masukin diagram. Oh, mungkin ya belum. Ini untuk memilih, bisa berupa diagram garis ya, atau bar ya, lingkaran ya, pai ya, lingkaran ya.
Kan apa nih? Labelnya contohnya apa ya? Agustus, Desember ya. Coba ya. Bisa nggak? Ya. Tipe tahu paste tanggal ya. Contohnya 10, 12, 13. Kita taruh 12 di sini ya. Oke. Nah, ini diagramnya ya. Salah aja itu ya. Nah, ini diagram bentuknya pi ya. Karena tadi kita pilihnya pi. Nah, kalau ini musik ya. Kalau kita memasukkan musik ke dalam apa video kita ya, ini pilih yang ini ya. Ada beberapa contoh-contoh musik yang bisa kita ambil dan waktunya juga kita bisa pilih. Yang paling singkat tuh ada nih yang 1 menit yaitu Adrenaline Junkie ya. Nah, kayak gimana suaranya coba kita dengarkan coba ya. Nah, ya itu Adrenaline Junkie ya atau Adrift ya. Nah, Adrift ya. Oh, ini AirPod nih lama 8 menitan ya. Dia musiknya slow ya. AirPod ini musiknya slow ya. Kalau ada Ariel ya. 4 menit 26 detik ya. Nah, ya ini contoh-contoh musik yang ada di sini ya. Contoh-contoh musik yang ada di sini kita bisa masukkan ya. Kalau kita mau masukkan pilih yang mana nih ya. Ini Asmiwa ya. Nah, misalkan kita masukkan aja yang apa nih yang Adrenaline Junkie nih ya. Nah, kalau kita mau masukkan suara kita juga, kita mau rekam suara juga, musiknya jangan terlalu keras, nanti suara kita sama musik balapan. Ya, jadi malah nggak jelas. Ya, jadi musiknya kita kecilin aja jadi background aja ya. Musiknya kita jadikan background buat nanti suara kita ya. Jadi istilahnya tuh nggak garing gitu ya. Jadi tuh kita bicara tuh ada background musiknya jadi lebih enak gitu kan. Tapi juga jangan terlalu besar juga musiknya nih ya. Kita settingin kecilin ya. Nah, jangan di sini cukup lah ya. Sini cukup lah ya. Nah, ini udah masuk musik nih ya, 1 menit ya. Nah, ini untuk merekod suara kita sendiri ya. Kita tap lagi. Oke, tes percobaan. Ini adalah musik. Ini adalah percobaan. Oke. Percobaan ya. Oke ya, cukup segitu saja. Nah, itu ya. Nah, ini untuk kertasnya. Ini untuk kertasnya nih ya. Kertas kita mau pakai warna apa ya? Mau pakai warna yang lebih menarik misalkan taruhlah oranye ya. Nah, nih. Nah, kan warnanya jadi lebih bagus kan? Ya. Nah, kalau ini untuk memilih dasar yang lain lagi. Nah, kalau ini nanti saja ya. Nah, kalau mau ganti ini gimana? Apa slide ya? Tinggal geser aja ya, ganti slide. Nah, tinggal kita geser aja ke atas ya. Ganti slide ya. Nah, misalnya kita masukin lagi gambar apa nih? Sebagai ucapan terima kasih ya. Nah, terima kasih ya. Nah, di slide ya. Oke, coba kita lihat ya. Nah, ini hasil rekamannya. Ini kita preview dulu nih ya sebelum di download ke laptop kita ya. Jadi kita download ke laptop lalu kita upload ke YouTube ya. Nah, ini nah kan ada suaranya ya. Nah, ini zoom N-nya kita hilangkan ya. Nah, ada background musiknya ya, bagus ya. Jadi nggak garing gitu kan ngajarnya. Nah, inilah Sparkle Video Scribe ya.
dia jadi lebih hidup ya presentasi kita. Jadi ketika presentasi itu selain ada suara kita juga ada suara musiknya, ya ada suara kita juga, ya jadi nggak ngantuk lah ya. Jadi kita bisa hidup lah suasananya kita presentasi itu. Memang secara apa namanya memori kapasitas memang dia akan lebih besar ya. Ya maklum lah ya namanya video ya. Itu bukan sesuatu yang apa ya, yang bisa lumrah lah ya, yang bisa dimaklumi ya, bisa dimaklumi. Nah, ini contohnya ya. Oke ya. Ini contoh secara singkat ya dari aplikasi Sparkle Video Scribe ya. Nah, kalau kita mau save gimana? Nah, ini kita save di sini ya. Kita save di sini. Jadi video. Mau jadi apa nih ya? Ini kita create ke video, ini kita langsung upload ke YouTube kita, masuk ke Facebook atau masuk jadikan PowerPoint ya. Nah, jadikan PowerPoint. Nah, jadi ada pilihannya juga jadi PowerPoint atau jadi PDF ya. Nah, ini salah satu kelebihannya. Nah, kita sih sebenarnya kita mau download aja ya jadikan file video file ya. Video file. Nah, kita pilih aja ini nih ya. Apa nih mau AVI, formatnya mau apa? Image sequence PNG atau image sequence JPG ya, atau Windows Making Video ya, atau QuickTime Movie ya. Nah, ini percobaan aja ya buat biasanya si AVI ya, biasanya AVI. Nah, ini juga nih size-nya ya. Kita pilih yang sederhana aja 360 aja. Jangan yang gede-gede ntar makan memorinya banyak ya. Oke. Tergantung kebutuhan sih ya. Oke, kita proses ya. Karena ini memang dikit ya, cuman sedikit gambarnya biasanya lebih cepat ya. Kalau gambarnya banyak, terus apa tulisan juga banyak, suaranya juga panjang, biasanya dia lama ya dalam mendownloadnya ya. Nah ini lagi proses download nih ya, lagi proses download. Nah ini aja sebenarnya dikit ya, tapi lama kan. Nah kudu sabar ya ketika download ya. Nah ini dia sedang meng-creating sebuah video ya. Waktunya apa nih? 6,5 detik ya, 6,5 detik ya. 6,5 detik. Ini tadi ya yang standar tulisan standar basicnya gini ya. Hurufnya besar semua ya. Tapi kita coba pakai yang Arial tadi ya. Jadi ada huruf besarnya di awal ya. Lalu ada huruf kecil-kecilnya ya. Seperti tulisan biasa ya, tulisan biasa. Nah, ini percobaan kita ya untuk pembelajaran membuat video dari Sparkle Video Scribe. Nah, ini diagramnya tadi pi ya. Nah, padahal tadi sedikit ya, tapi cukup lumayan lama juga kan. Nah, apalagi kalau gambarnya banyak, tulisannya banyak, suaranya ada musiknya lagi. Wah, itu lama banget tuh ya downloadnya. Tapi ya tergantung gadgetnya juga sih ya, tergantung PC atau laptopnya juga. Dia memiliki kapasitas memori yang besar atau enggak. Kalau dia kapasitas memorinya besar, biasanya cepat ya. Nah, mungkin ini karena memang PC-nya ini juga udah lumayan penuh ya. Jadi dia agak ini juga nih agak lambat ya. Nah, padahal tadi cuma berapa sih? Dikit lah ya, nggak ada apa-apanya lah dibandingkan saya biasanya tuh bikin apa video-video ya itu lumayan apa banyak ya lumayan banyak dan bukan cuma berapa karakter tapi bisa banyak karakter ya itu memang cukup lumayan makan waktu berjam-jam ya untuk mendownload ya dan diupload lagi ke YouTube ya diupload lagi ke YouTube. Nah di sini dikatakan bahwa 3,5 menit ya 3,5 menit prosesnya ya.
3,5 menit. Nah, padahal cuma gitu doang ya. Oke. Ini nulisnya lama banget ya, padahal tadi cuma berapa sih? Cuma tulisan Agustus doang nggak salah ya. Agustus dan Desember ya. Tapi kayak nulis apa ya? Ya, tergantung dari laptopnya juga sih ya. Laptopnya penuh ya atau tidak ya. Lalu ya kapasitasnya juga ya. Kalau laptopnya memiliki RAM yang besar dan memiliki kapasitas yang besar, dia cepet kok ya. Set jadi dia biasanya ya. Ini kebetulan pakai laptop yang agak-agak lumayan berat ya. Udah jadi ya kan. Ini geser ke atas ya ini untuk dapatkan slide yang baru ya. Nah, ini yang terakhir ya. Oh iya, sebelum saya mohon maaf, saya tidak menampilkan bagaimana cara mendownload aplikasi ini karena itu sudah banyak dibahas ya. Dan bahkan ada beberapa website yang sudah menyediakan cara mendownloadnya ya. Jadi saya hanya ingin memberikan informasi bagaimana cara membuat sebuah video ya dari aplikasi ini ya. Itu aplikasi Sparkle Video Scribe ya. Nah, pada aplikasi ini kita bisa membuat video presentasi ya. Sebenarnya tujuannya adalah membuat video presentasi untuk terutama untuk para guru, para dosen ya, yang ya kerjanya mengajar ya, sehingga murid atau mahasiswa itu tidak boring, tidak bosen ya lihat PowerPoint yang apa mungkin kurang interaktif. Sebenarnya ada juga sih PowerPoint itu bisa juga kok dibuat interaktif ya. Tapi ya kalau mau cari yang baru ya bisa ya pakai ini ya. Bisa pakai Sparkle Video Scribe ya. Saudara saya tuh bisa ya, dia dari PowerPoint tuh bisa menjadi lebih bagus lagi bisa ya. Nah, ini tinggal gambar tangan doang padahal terakhir ya, tapi lamanya minta ampun. Nah, inilah salah satu kelemahan dalam membuat video memang seperti ini ya. Buat video itu memang kudu sabar ya, apalagi kalau laptopnya kurang kapasitas ya. Jadi ya begitulah ya. Nah, ini sebentar lagi juga jadi kok nih ya. Tinggal gambar tangan doang. Ya, sebentar lagi. Nah, ya tinggal kasih warna ya, kasih warna tangannya ya. Nah, diwarnain tangannya ya. Nah, saat ini kita akan mendapatkan video jadinya ya. Seperti apa sih video jadinya? Ya sama seperti yang tadi itu ya. Oh ya tadi saya hilangkan yang itunya ya zoom add-nya itu ya. Biar terakhir itu seperti ini gitu ya, tidak apa namanya tidak menampilkan semua gambar. Nah, ini bentar lagi akan jadi videonya ya. Nah, bentar lagi jadi video. Nah, ini videonya udah jadi ya. Videonya sudah jadi. Oke, tes. Nah, kan. Ini adalah musik. Nah, ini adalah percobaan. Oke. Nggak keluar ya. Oh, mohon maaf ini suaranya nggak keluar. Ah, keluar juga ya. Nah, ini suaranya keluar ya. Coba kita dikit ulang tadi kayaknya agak-agak kurang. Nah, ini adalah percobaan. Nah, oke, tes. Percobaan. Ini videonya. Nah, ini adalah percobaan. Oke, percobaan. Cepet ya kalau udah jadinya. Nah, tadi kan prosesnya lama banget ya. Nulis bulan Agustus. Nah, ya. Ini ada background musiknya juga kan. Musiknya sengaja tadi saya kecilin jadi nggak bentrok dengan suara ya.
Ya, inilah video setelah jadinya bisa kita upload ke YouTube atau ke Instagram atau ke aplikasi-aplikasi atau ke media sosial yang lainnya ya. Ya, mungkin sampai di sini dulu penjelasan mengenai Sparkle video scribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.